Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan mengenai materi yang berjudul Sumber Daya Manusia dan Job Design. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Amrun Rendra. Yang kedua, Muhammad Saiful Iman. Yang ketiga, Muhammad Syidan. Yang keempat, Riki Okta Fauzan. Selanjutnya, Rolis Nawati. Yang terakhir, Salsa Okta Nabila. Sebelum masuk ke materi, saya sedikit memaparkan mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam konteks bisnis sering kita kenal dengan sebutan karyawan. Tanpa manusia, maka perusahaan tidak akan dapat menghasilkan laba. Organisasi yang maju juga tentunya dihasilkan oleh seorang karyawan yang dapat mengelola organisasi tersebut ke arah kemajuan yang diinginkan. Dengan demikian, sangat diperlukan adanya job design agar karyawan bisa bekerja lebih produktif. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam konteks bisnis merupakan orang bekerja dalam suatu organisasi yang disebut dengan karyawan. SDM merupakan aset yang paling berharga dalam perusahaan. Tanpa manusia, maka sumber daya perusahaan tidak akan dapat menghasilkan laba. Organisasi yang maju tentu dihasilkan oleh personil atau pegawai yang dapat mengelola perusahaan tersebut ke arah kemajuan yang diinginkan. Dengan demikian, untuk mencapai suatu organisasi ke arah kemajuan tersebut, diperlukan kerjasama antara anggota dan harus adanya job design atau pembagian tugas-tugas. Itu agar bisa bekerja lebih produktif. Saya Muhammad Saiful Iman akan menjelaskan mengenai pengertian dari job design. Job design atau dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan deskripsi pekerjaan. Job design menurut Mathis et al. Tahun 2004 yaitu pengorganisasian tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab ke dalam suatu unit pekerjaan yang produktif. Faktor yang penting dicermati dalam job design adalah content of job and the effect of job on employees, yang artinya isi pekerjaan dan pengaruh pekerjaan terhadap karyawan, di mana isi pekerjaan sendiri merupakan suatu pengungkapan perasaan mengenai jenis pekerjaan yang karyawan tersebut kerjakan. Seorang karyawan menginginkan lingkungan kerja yang baik untuk kenyamanan pribadinya maupun memberinya kemudahan dalam pengerjaan tugas. Selain itu, job design juga sebagai alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki suatu sistem kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Saya Muhammad Syidan akan menjelaskan mengenai metode-metode job design. Metode job design terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada job rotation, yang kedua ada job enlargement, dan yang ketiga ada job enrichment. Yang pertama, job rotation. Job rotation adalah meningkatkan variasi tugas yang dimiliki seseorang dengan cara memindahkan seorang petugas untuk melakukan tugas yang lain yang berbeda dengan sebelumnya, atau biasa disebut dengan rolling. Rolling dapat dilakukan dalam bagian. Job rotation dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. A. Kelebihan job rotation. Kelebihan dari job rotation antara lain adalah mengurangi rasa jenuh dari para pekerja dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Job rotation membuat pegawai dari keahlian yang sempit menjadi luas yang dapat melakukan berbagai hal. B. Kekurangan job rotation. Dalam penerapannya,
Job rotation dinilai masih memiliki beberapa kekurangan, antara lain kemampuan setiap pekerja berbeda. Seorang pekerja hanya bisa menguasai satu jenis pekerjaan saja pada saat itu saja. 2. Apabila ada kekosongan pekerja lain tidak bisa mengganti, dikarenakan pekerja lain hanya menguasai satu jenis pekerjaan di waktu tersebut. Akibatnya proses produksi terputus di tengah jalan. Saya sendiri, Rika Okta Fauzan, akan membahas mengenai job enlargement dan job enrichment. Job enlargement, pengertian dari job enlargement adalah sebuah teknik desain pekerjaan di mana jumlah tugas yang berhubungan dengan pekerjaan meningkat untuk menambah variasi yang lebih besar untuk kegiatan. Kelebihan dari job enlargement, yang pertama, mengurangi kemonotonan pekerjaan. Bagaimanapun menariknya sebuah pekerjaan di awal, orang cepat atau lambat akan mengeluh kebosanan dan monoton. Apabila job enlargement direncanakan dengan hati-hati, dapat membantu mengurangi kebosanan dan lebih memuaskan karyawan. Yang kedua, peningkatan fleksibilitas kerja. Ada yang penambahan jumlah tugas individu, ada peningkatan tugas-tugas yang fleksibel dalam aspek-aspek tertentu. Selanjutnya, tidak perlu adanya pelatihan keterampilan. Sejak individu telah melakukan tugasnya yang lalu, tidak ada persyaratan besar untuk menanamkan keterampilan baru. Namun, intervensi manajemen waktu dan orang mungkin diperlukan. Pekerjaan seperti ini akan lebih memotivasi bagi yang melakukannya. Yang selanjutnya, kekurangan dari job enlargement. Yang pertama, penambahan beban kerja. Job enlargement meningkatkan kerja karyawan, namun tidak setiap perusahaan memberikan insentif dan gaji tambahan untuk kerja ekstra. Oleh karena itu, upaya individu mungkin tetap tidak dianggap. Selanjutnya, meningkatnya frustasi karyawan. Dalam banyak kasus, karyawan mengalami frustasi karena meningkatnya beban kerja tidak mengakibatkan gaji meningkat. Dan selanjutnya, masalah dengan anggota serikat. Banyak anggota serikat yang salah paham bahwa perluasan pekerjaan adalah untuk eksploitasi pekerjaan dan merasa keberatan dengan hal tersebut. Yang terakhir yaitu job enrichment. Job enrichment adalah suatu pendekatan untuk merancang kembali pekerjaan karyawan guna meningkatkan motivasi dan meningkatkan kepuasan kerja. Job enrichment sangat berguna bagi para pekerja maupun bagi organisasi. Kelebihan dari job enrichment antara lain, yang pertama, para pekerja mendapat penghargaan, pengakuan, aktualisasi diri, dan yang selanjutnya, para pekerja merasa bahwa ia merupakan bagian atau milik dari organisasi. Selanjutnya, para pekerjaan menemukan pekerjaan yang berarti. Job enlargement menurunkan jumlah ketidakhadiran penggantian kerja dan keluhan-keluhan. Selanjutnya, memotivasi para pekerja untuk memberikan kinerja terbaiknya. Kekurangan dari job enrichment antara lain, yang pertama, dalam banyak kasus, job enrichment tidak memberikan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, membuat banyak perubahan dalam pekerjaan, banyak pekerja yang menentang. Selanjutnya, memiliki kegunaan yang terbatas bagi para manajer dan profesional atau para ahli yang sangat terampil. Hal ini dikarenakan pekerjaan mereka memang telah menantang. Saya Rolisnawati. Di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. Yang pertama, ada individu. Individu merupakan sumber daya yang unik karena memiliki pemikiran yang berbeda-beda meskipun berada di suatu organisasi yang sama. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Teknologi merupakan salah satu yang bisa menghambat maupun memperlancar kegiatan produksi. Oleh karena itu, teknologi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam job design agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai.
Yang ketiga ada biaya atau anggaran. Biaya harus seimbang dan optimal digunakan dalam pembiayaan desain pekerjaan atau job design. Semuanya harus bisa dilakukan secara efektif dan efisien dalam pembiayaannya. Yang keempat, ada struktur organisasi. Struktur organisasi memang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan desain pekerjaan. Yang kelima, ada variabel internal. Variabel internal di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada manajemen. Yang kedua ada karyawan, yang ketiga ada stakeholder, dan yang terakhir ada serikat pekerja. Apa sih manajemen itu? Perlu kalian ketahui bahwasanya manajemen di sini harus bertanggung jawab dengan kebijakan yang diambil dan dapat menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan kepentingan pihak lain yang berhubungan. Terus yang kedua itu ada karyawan. Faktor ini mengubah pergeseran kepentingan-kepentingan konsumsi, produk, biaya, dan pemasaran karena menyangkut segmen pasar yang terus berubah. Yang ketiga ada stakeholder. Struktur yang mengatur organisasi publik memungkinkan pemegang saham untuk mempengaruhi hak suara. Yang terakhir ada serikat pekerja. Organisasi tersebut memperjuangkan hak dan melindunginya untuk meningkatkan produktivitas karyawan itu sendiri. Pembahasan yang kedua, saya akan membahas mengenai unsur-unsur job design. Unsur-unsur job design di sini ada 3. Yang pertama, unsur organisasi. Yang kedua ada unsur lingkungan. Yang ketiga ada unsur-unsur perilaku. Yang saya bahas yaitu mengenai unsur-unsur organisasi. Unsur organisasi menurut Handoko tahun 2000 mempunyai kaitan erat dengan desain pekerjaan yang efisien untuk mencapai output maksimum dari pekerjaan-pekerjaan karyawan. Dengan adanya efisiensi di dalam pelaksanaan kerja akan menentukan spesialisasi yang merupakan kunci dalam job design. Karyawan yang melakukan pekerjaan secara kontinu menyebabkan karyawan terspesialisasi yang selanjutnya dapat memperoleh output lebih tinggi. Unsur organisasi ini terdiri dari yang pertama ada pendekatan mekanik. Pendekatan mekanik berupaya untuk mengidentifikasi setiap tugas dalam suatu pekerjaan guna meminimumkan waktu dan tenaga. Hasil pengumuman identifikasi tugas akan menentukan spesialisasi. Pendekatan ini lebih menekankan pada faktor efisiensi waktu, tenaga, biaya, dan latihan. Yang kedua, ada aliran kerja dipengaruhi oleh sifat komoditi yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan guna menentukan urutan dan kesinambungan pekerjaan. Yang terakhir ada praktek-praktek kerja. Praktek kerja yaitu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan. Ini bisa berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan, perjanjian ataupun kontrak serikat kerja karyawan. Saya Salsak Tanabila melanjutkan tentang unsur lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi desain pekerjaan adalah tersedianya tenaga kerja yang potensial, yang mempunyai kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan pengharapan-pengharapan sosial, yakni tersedianya lapangan kerja, serta memperoleh kompensasi dan jaminan hidup yang layak, menurut Handoko tahun 2000. Unsur lingkungan meliputi yang pertama, kemampuan dan ketersediaan karyawan potensial. Yang kedua, pengharapan atau tuntunan sosial masyarakat. Selanjutnya, unsur perilaku. Unsur perilaku menurut Sondang tahun 2003 perlu diperhitungkan dalam mendesain pekerjaan. Unsur perilaku meliputi yang pertama, otonomi pekerjaan, yaitu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, bawahan diberi wewenang untuk mengambil keputusan atas pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, identitas tugas, yaitu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Maka pekerjaan yang harus
harus diidentifikasikan sehingga kontribusinya terlihat, yang selanjutnya akan menimbulkan kepuasan. Yang ketiga, variasi pekerjaan, yaitu memperkayaan pekerjaan yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan atas pekerjaan yang rutin, sehingga kesalahan-kesalahan dapat diminimalkan. Yang keempat, umpan balik, yaitu diharapkan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan mempunyai umpan balik atas pelaksanaan pekerjaan yang baik, sehingga akan memotivasi pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Manfaat dari job design. Yang pertama, job design diadakan dengan maksud to increase motivation of individual and work performance. Yang kedua, pekerjaan job merupakan fondasi untuk produktivitas organisasi dan kepuasan karyawan. Yang ketiga, karakteristik pekerjaan yang dicermati dalam job design sedikit berpengaruh kepada kinerja karyawan. Yang keempat, job design yang buruk atau pekerjaan yang dirancang dibangun dengan buruk akan mengakibatkan produktivitas rendah, pengunduran diri, dan masalah lain. Yang kelima, job design mengintegrasikan substansi pekerjaan, job content, kualifikasi, dan imbalan untuk masing-masing pekerjaan sesuai kepentingan karyawan dan organisasi. Yang keenam, job design pekerjaan seringkali menjadi kunci penting yang memastikan karyawan termotivasi atau sebaliknya. Demikian pemaparan materi dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.